Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi tentang konsep dan perkembangan demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Priyo Panji Laksono dengan NIM 400403250. Lanjut, teman saya ada. Yuk. Kenalkan, nama saya Michael Salanta S. Depari dari kelas C dengan NIM 400403240650084 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24. Oke, dilanjutkan dengan saya Leotri Saputra Lumbantowing dengan NIM 400040324650082 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi konsep dan perkembangan demokrasi. Next. Kita mulai dari apa itu demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di rakyat. Artinya, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah, kebijakan, dan kepemimpinan negara. Kata demokrasi sendiri sebelumnya berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Government by the people. Next. Oke, kita lanjut ke prinsip demokrasi. Nah, sebenarnya prinsip demokrasi ini ada beberapa, tapi kita hanya mencantumkan 4 atau 3 saja. Oke, kita mulai. Yang pertama ada kedaulatan rakyat atau popular sovereignty. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana pemerintahan dijalankan. Pemerintah hanya memiliki kekuasaan karena diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Next. Lalu yang kedua ada persamaan hak, equality before the law. Nah, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum serta dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, jabatan, agama, suku, atau kekayaan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Next. Lalu yang ketiga ini ada pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Nah, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan hukum, bukan atas dasar kekuasaan atau kepentingan pribadi. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, lalu hukum dijadikan pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Next. Bagaimana demokrasi di Indonesia? Yang pertama ini ada secara konsep. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dilandasi nilai-nilai musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak minoritas. Demokrasi Indonesia berkembang melalui beberapa fase, dari demokrasi liberal,
terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Next. Yang kedua ada suara rakyat. Secara teoritis, rakyat menjadi pusat penentuan kebijakan. Nah, suara rakyat disalurkan melalui yang pertama ada pemilu, kedua media sosial, ketiga demonstrasi, keempat pengawasan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak aspirasi rakyat tidak tersalurkan dengan efektif. Media sosial menjadi ruang baru bagi rakyat untuk bersuara. Sementara demonstrasi tetap menjadi alat penting untuk menyampaikan ketidakpuasan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Michael Suranta. Selanjutnya yang ketiga ada peran dan dominasi elit politik. Elit politik memiliki akses besar terhadap yang itu ada kekuasaan dan sering membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok mereka sendiri. Di hal ini tuh menciptakan kesenjangan antara rakyat dan wakilnya karena aspirasi rakyat sering hanya dianggap formalitas, terutama setelah pemilu. Next. Yang keempat ada benturan demokrasi. Jadi benturan demokrasi ini muncul dalam berbagai bentuk. Jadi yang pertama tuh ada kebijakan publik yang tidak pro rakyat. Contohnya kenaikan harga BBM, RUU kontroversial. Yang kedua ada kriminalisasi kritik menurut melalui pasal. Selanjutnya ada peran dan dominasi elit politik. Jadi di elit politik ini dia memiliki akses besar terhadap kekuasaan dan sering membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok mereka sendiri. Jadi peran dominasi elit politik ini hal ini dia menciptakan kesenjangan antara rakyat dan wakilnya. Jadi karena itu aspirasi rakyat sering hanya dianggap formalitas, terutama setelah pemilu berlangsung. Next. Yang keempat ada benturan demokrasi. Jadi benturan demokrasi ini muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada kebijakan publik yang tidak pro rakyat. Contohnya kenaikan harga bahan bakar. Terus ada RUU kontroversial. Yang kedua ada kriminalisasi kritik melalui pasal karet seperti UU ITE dan koalisi elit yang membuat keputusan tidak sesuai aspirasi masyarakat. Yang terakhir ada konflik pusat daerah, khususnya terkait di bagian sumber daya alam. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi sering tidak mencerminkan kedaulatan karet seperti UU ITE. Yang ketiga ada koalisi elit yang membuat keputusan tidak sesuai aspirasi masyarakat. Yang terakhir, konflik pusat daerah, khususnya terkait sumber daya alam. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi sering tidak mencerminkan kedaulatan rakyat seperti yang diidealkan. Next. Yang kelima ada refleksi dan solusi. Jadi agar demokrasi Indonesia lebih sehat, ada yang diperlukan. Yang pertama tuh ada pendidikan dan literasi politik masyarakat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas elit politik. Yang ketiga, ada memperkuat lembaga pengawasan dan masyarakat sipil. Yang keempat, reformasi hukum, terutama pasal karet UU ITE. Yang terakhir, ruang partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif. Next. Suara rakyat dan rakyat seperti yang diidealkan. Next.
Yang kelima ada refleksi dan solusi. Jadi agar demokrasi Indonesia lebih sehat, lebih teratur, lebih terstruktur lah, diperlukan pendidikan dan literasi politik masyarakat. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas elit politik, memperkuat lembaga pengawasan dan masyarakat sipil, dan yang keempat ada reformasi hukum, terutama pasal karet UU ITE. Yang terakhir ada ruang partisipasi publik yang lebih puas dan inklusif. Next, suara rakyat dalam demokrasi. Next. Jadi dalam demokrasi, rakyat adalah subjek utama yang menentukan arah kebijakan negara. Jadi suara rakyat ini dia menjadi dasar legitimasi kekuasaan karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Di partisipasi rakyat dapat disalurkan melalui 3 cara, yaitu caranya dia memberikan suara dalam pemilu, mengemukakan pendapat di ruang publik, dan terakhir mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi terus dia bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang kritik yang cepat dan luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gua malu aja. Gua malu. Selanjutnya yaitu elit politik dan dinamika kekuasaan. Elit politik merupakan kelompok kecil yang memiliki pengaruh besar dan akses luas terhadap sumber-sumber kekuasaan negara. Mereka adalah para pejabat, pimpinan partai, anggota legislatif, hingga para pengusaha yang dekat dengan pusat keputusan politik. Dalam kenyataannya, kelompok elit ini sering mengambil peran utama dalam menentukan kebijakan negara. Mereka membentuk koalisi, melakukan negosiasi antara partai, dan menyusun keputusan yang lebih banyak menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, proses demokrasi seringkali lebih terlihat sebagai persaingan antar elit daripada upaya melibatkan rakyat secara langsung. Hubungan antara elit dan rakyat pun tidak seimbang. Suara masyarakat biasanya hanya dihitung sebagai angka dalam pemilu. Tetapi setelah pemilu selesai, aspirasi tersebut tidak selalu benar diperhatikan. Kondisi ini menimbulkan jarak kepercayaan atau trust gap antara rakyat dan orang yang mereka pilih. Selanjutnya yaitu benturan demokrasi di Indonesia. Benturan demokrasi di Indonesia terjadi ketika aspirasi rakyat tidak sejalan dengan kepentingan elit politik. Hal ini tampak pada kebijakan publik yang sering dianggap merugikan rakyat. Wakil rakyat yang kurang mempresentasikan aspirasi masyarakat, serta kritik di media sosial yang kadang dibalas dengan penggunaan pasal karet seperti UU ITE. Selain itu, konflik juga muncul antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih menguntungkan korporasi. Benturan-benturan ini menunjukkan adanya jarak antara ideal demokrasi dan praktik kekuasaan yang masih berpihak pada elit. Adapun bentuk-bentuk benturan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah benturan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan elit. Secara konstitusional, kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun dalam praktik, yaitu 1. Keputusan politik sering didominasi elit partai dan oligarki. Yang kedua,
aspirasi masyarakat kurang terakomodasi. Contoh di Indonesia yaitu pengesahan undang-undang yang menuai penolakan publik luas. Dan yang kedua yaitu minimnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Adapun bentukan demokrasi dan oligarki politik ekonomi yaitu satu, pengusaha besar membiayai partai dan kandidat. Dan yang kedua, kekuasaan politik dan ekonomi saling menopang. Adapun dampaknya yaitu pemilu berjalan demokratis secara prosedural dan kebijakan cenderung berpihak pada pemodal. Contohnya yaitu politik biaya tinggi dalam pemilu dan konflik kepentingan pejabat publik. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Dah. Udah.